Terima kasih banyak sudah bergabung di Money Talks. Mas David, ini tentunya kita pembicaraan mengenai arah dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kamis ini, siang ini akan diumumkan. Ekspektasi dari Bang Amar seperti apa? Saya lihat kalau melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini, juga melihat tingkat inflasi yang cukup terjaga, saya mungkin sama seperti para ekonom di luar sana bahwa hari ini mungkin Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunganya di level 5,75%. Tetap di 5,75% ya. Namun ke depannya sebenarnya juga di The Fed kita ketahui, kemarin sempat ditahan di level 5,25%, tapi sepertinya di The Fed itu masih ada sinyal yang begitu kencang, masih ada ruang untuk kenaikan mungkin sampai akhir tahun. Sebenarnya dari Bang Amar sendiri memperkirakan sampai akhir tahun ini, apakah ada kemungkinan juga yang cukup kuat untuk BI dan juga mungkin The Fed sendiri akan memangkas suku bunganya di 2023 ini, bagaimana? Kalau kita ngeliat arah dan kebijakan bank sentral di negara manapun, saya contoh misalnya Bank Indonesia, tentunya pasti dia memperhatikan banyak faktor. Tidak hanya satu faktor, tapi beberapa faktor dalam menentukan suku bunga acuannya. Sebagai contoh kita lihat kalau mungkin saya contoh ambil Indonesia, tingkat inflasi Indonesia yang saat ini saya rasa sudah dalam posisi yang dalam range targetnya Bank Indonesia, tentu memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memotong suku bunganya. Mungkin kalau kita lihat juga dari reverse repo rate tenor 3 bulan, itu pun juga memberikan sinyal bahwa adanya sedikit slight drop di beberapa bulan terakhir. Apakah ini menjadi sinyal dari Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga? Itu bisa jadi salah satu proksi juga. Namun melihat apa yang sendiri disampaikan oleh Mbak Safrina bahwa The Fed masih akan meningkatkan suku bunganya, itu pun juga akan menjadi konsiderasi dari Bank Indonesia apakah tetap mempertahankan atau meningkatkan suku bunganya. Jadi melihat banyaknya sekali faktor dalam penentuan suku bunga ini, mungkin yang saya bisa sampaikan saat ini adalah apabila kondisi perekonomian saat ini sangat baik dan terus berprogresif ke depannya, saya memproyeksikan bahwa Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunganya ke depan. Jadi lebih kepada menahan dan tidak menaikkan suku bunga, namun memangkas itu masih pertanyaannya belum tahu kapan atau seperti apa dari pandangan Bang Amar? Saya masih belum tahu bagaimana, karena kita harus tetap mengupdate dengan kondisi makroekonomi terakhir dan juga data ekonomi yang akan dirilis di beberapa bulan ke depan. Nah, ini juga ada data yang menarik dari Morgan Stanley yang memang juga sudah mengeluarkan rilisnya. Morgan Stanley memperkirakan Bank Indonesia akan menjadi bank sentral pertama di kawasan Asia yang memangkas suku bunga acuannya pada kuartal keempat 2023. Karena kan di satu sisi target inflasi kita juga sudah masih begitu baik, masih begitu robust. Rupiah juga masih dalam kisaran 14.500 sampai 15.000. So it's good indicator of macroeconomic dari sisi moneter juga. Sebenarnya apakah realisasi dari pemangkasan suku bunga ini benar-benar niscaya akan terjadi atau sepertinya memang tidak akan terjadi nih di akhir tahun ini? Morgan Stanley tapi memperkirakan akan di kuartal 4 soalnya nih Mas. Kalau dari saya tadi, kalau yang saya harapkan sebenarnya adalah ekonomi terus bertumbuh, karena ketika ekonomi bertumbuh harusnya secara general suku bunga akan menurun secara perlahan dan juga apa yang terbaik untuk ekonomi tentunya juga akan baik untuk perbankan. Itu harapan saya. Jadi yang penting ekonomi bertumbuh dulu, nanti adjusting bagaimana nanti untuk suku bunganya ya Mas ya. Baik, nah ini tentunya tentang kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang sudah begitu agresif dari Juli tahun lalu. Kalau tidak salah itu tuh di 3,5%. Berarti sudah ada kenaikan 225 basis poin sampai per Januari kemarin yang sempat sekarang ditahan kan ya sampai sekarang. Nah sebenarnya di Bang Amar sendiri bagaimana transmisi kenaikan BI 7 days reverse repo rate ini ke suku bunga dana dan kredit perseroan di Bang Amar? Sudah 100% belum nih Mas? Oke, kalau kita lihat data di perbankan, ketika Bank Indonesia sudah menaikkan sampai 2,25% satu tahun terakhir, sebenarnya kalau kita lihat dari suku bunga dasar kredit perbankan, mereka hanya menaikkan slight increase. Dan hal yang slight increase-nya di berapa persen tuh Mas? Itu less than 1% saya lihat data perbankan. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana kondisi di Bank Amar, sebenarnya Bank Amar tidak menaikkan range suku bunga yang ditargetkan kepada customers. Not at all? Not at all. Not at all, bahkan dari Juli tahun lalu? Iya. Alasannya tersendiri kenapa nih Mas? Karena kita sedikit agak berbeda, karena segmen target yang kita sasar adalah melalui pinjaman digital kita tunaiku, adalah segmen retail dan juga UMKM. Di mana segmen ini adalah segmen yang boleh saya katakan price insensitif atau inelastis terhadap perubahan suku bunga. Sehingga penentuan suku bunganya lebih ditentukan pada tingkat risiko daripada suku bunga. Karena mereka adalah sektor yang price inelastis. Nah, justru sebaliknya kita malah lebih mengoptimalkan bagaimana kita menerapkan risk-based pricing di internal kita. Justru untuk mengapresiasi debitur-debitur dengan kualitas yang baik untuk diberikan suku bunga yang lebih rendah. Jadi belum ada kenaikan sama sekali sampai saat ini. Walaupun juga trajektorinya untuk Bank Sentral dan Bank Indonesia sendiri kan memang tadi Anda bilang sendiri tidak ada kemungkinan sangat kecil lah untuk memangkas. Berarti kan mungkin akan tetap tahan di 5,75% sampai akhir tahun. Apakah akan ada adjustment ke depannya dari Bang Amar untuk transmisi kenaikan ini? Apakah akan tetap pada stance-nya sampai akhir tahun untuk tetap tidak menaikkan suku bunga dana dan kredit perseroan? Oke, kalau dari kita mungkin posisinya akan tetap memantau, tapi dalam sini mungkin akan dalam range yang sama. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa segmen target kita adalah UMKM.
UMKM ini adalah segmen-segmen yang price inelastis, ya. Jadi decision mereka tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, namun apakah availability itu ada atau tidak bagi mereka. Nah, dan dalam hal ini memang akhirnya keputusan untuk tetap menahan suku bunga dan kredit personal ini apakah memang kebijakan dan kebijaksanaan juga dari governance di Bank Amar, ataukah lebih kepada sikap wait and see, nanti takut-takutnya Bank Indonesia tiba-tiba berbalik arah nih Mas suku bunganya, seperti apa? Kalau kita mungkin lebih pada dari governance kita, dan kita memang kita juga melihat wait and see apa kebijakan dari pemerintah, dan yang kita lihat adalah kebijakan dari pemerintah pun sebenarnya mendorong pengembangan di sisi UMKM. Oleh karena itu kita inline dengan arah pemerintah, dan harapannya kita pun bisa selalu menyesuaikan suku bunga kita dengan apa yang diekspektasikan oleh customer kita. Baik, dan selanjutnya kan kita juga ketahui belakangan ini banyak prediksi bahwa kebijakan Bank Sentral di sejumlah negara karena selama 10 bulan terakhir ini naiknya sudah luar biasa agresif ya, era suku bunga tinggi, dan harapannya nanti sudah ada transmisi ke yang juga tertransaksi ke pergerakan ekonomi yang akhirnya dinantikan nanti inflasi menurun dan lain-lain. Apalagi juga kalau kita lihat di inflasi negara berkembang itu menurunnya jauh lebih pesat dibandingkan negara maju ya Mas David. Nah, apakah ada indikasi perbankan akan mulai memperlambat transmisi suku bunga dana dan kredit yang tersisa pada semester 2 ini? Bagaimana? Kalau saya tanya apakah kemungkinan itu ada, kemungkinan itu akan tetap ada. Namun yang harus selalu kita perhatikan adalah data rilis makroekonomi di beberapa bulan ke depan. Karena itu akan menentukan bagaimana suku bunga itu akan bergerak ke depannya. Karena tidak hanya satu faktor, dua faktor, tapi beberapa faktor, dan itu cukup kompleks untuk menentukan apakah suku bunga ini ke depannya naik, tertahan, atau menurun ke depannya. Namun yang seperti saya sudah seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau bisa saya sum up adalah saya mengharapkan agar perekonomian ini tetap bertumbuh, karena ketika bertumbuh maka suku bunga secara general akan menurun, dan apa yang baik untuk ekonomi Indonesia tentunya akan juga baik bagi perbankan Indonesia.